رمضان 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 سكون واطمئنان رمضان 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 سكون. Dan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Sahabat Istiqomah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kemampuan, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian kita semua dapat melaksanakan ibadah saum Ramadan ini dengan maksimal, dan mudah-mudahan hadirnya kita di bulan suci Ramadan ini menjadi satu peluang kebaikan bagi kita semua untuk kemudian nanti kita bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Istiqomah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satu kenikmatan bagi kita selaku kaum muslimin yaitu sampainya usia kita memasuki bulan suci Ramadan, di mana di bulan suci Ramadan ini akan banyak sekali keberkahan yang kita terima, akan banyak sekali keistimewaan yang dapat kita raih, dan akan banyak sekali keberkahan yang akan kita rasakan. Maka salah satu keistimewaan, salah satu kenikmatan bagi kita selaku kaum muslimin itu sampainya kita di dalam bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini. Nah, sahabat Istiqomah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu hadis pernah diungkapkan Ibnu Abbas, beliau dalam satu kesempatan pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Kata Rasulullah SAW, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Kalaulah seandainya umatku ini tahu tentang keutamaan, tentang keistimewaan, tentang keberkahan yang ada pada bulan Ramadan, latamannau an takuna sanah kulluha Ramadan. Maka pasti mereka menginginkan bahwa setiap tahun itu adalah Ramadan. Kenapa? Li'annal hasanata fihi mustami'atun. Karena sesungguhnya pada bulan Ramadan ini berkumpul segala macam kebaikan. Lalu kemudian yang kedua, watta'ati maqbulatun. Segala macam ketaatan pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di bulan ini juga wadda'awati mustajabatun. Segala macam doa yang kita panjatkan, maka itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadzunuba maghfuratun. Segala macam dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal jannatu mustaqatul lahum. Dan surga akan senantiasa merindukan mereka. Maka sahabat Istiqomah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kemudian kita bisa belajar bahwa alangkah ruginya bagi orang-orang yang diberikan kesempatan hadir di bulan suci Ramadan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati indahnya bulan suci Ramadan, akan tetapi mereka menyia-nyiakan bulan Ramadan berlalu begitu saja. Lalu kemudian alangkah ruginya bagi orang-orang yang diberikan hadir di bulan suci Ramadan, akan tetapi tidak bertambah sedikit pun keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah ruginya bagi orang-orang yang hadir di bulan suci Ramadan, lalu kemudian dia tidak sempat untuk melaksanakan qiyam Ramadan, lalu kemudian tidak sempat untuk memperbanyak amalan-amalan kebaikan, maka alangkah ruginya bagi orang-orang yang demikian. Bahkan lebih jauh lagi, alangkah ruginya bagi orang-orang yang hadir di bulan suci Ramadan, lalu kemudian dia tidak sempat bertaubat, dia tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih parahnya lagi, alangkah ruginya bagi orang-orang yang hadir di bulan suci Ramadan, bisa melaksanakan ibadah Ramadan, akan tetapi ketika Ramadannya berlalu, maka dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah ruginya bagi orang-orang yang demikian. Nah, sahabat Istiqomah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
mumpung kita baru memulai aktivitas ibadah Ramadan kita, maka kemungkinan yang akan terjadi tadi, agar kemudian kita tidak menjadi orang-orang yang rugi, Ramadannya hadir, diberikan kesempatan oleh Allah bisa menikmati indahnya Ramadan, tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, perlu kiranya bagi kita selaku kaum muslimin memasuki bulan Ramadan memiliki persiapan-persiapan yang cukup matang. Ada kurang lebih 4 persiapan yang harus kita lakukan ketika kita memasuki bulan suci Ramadan. Nah, persiapan yang pertama adalah persiapan ruhiyah. Apa itu persiapan ruhiyah? Mari kita semua sama-sama membersihkan kembali hati kita. Kita niatkan bahwa ibadah Ramadan yang akan kita laksanakan ini semata-mata di dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk hal-hal yang lain. Maka Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya beliau menyebutkan, man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Barang siapa yang melaksanakan saum Ramadan dikarenakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahtisaban, dan semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbihi, maka pasti dosa-dosa yang telah lalu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama, mari sama-sama kita sucikan kembali hati kita agar kemudian kita melaksanakan ibadah Ramadan ini dalam rangka betul-betul mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kemudian kita ikhlas dalam melaksanakan ibadah Ramadan ini. Sahabat Istiqomah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, persiapan yang kedua yang harus kita lakukan, yang harus kita siapkan adalah persiapan fikriyah. Apa itu persiapan fikriyah? Maka persiapan fikriyah ini erat sekali kaitannya dengan ilmu. Kalau kemudian kita sudah melewati Ramadan ini sekian puluh kali, maka pertanyaannya, apakah kemudian ilmu kita tentang Ramadan sudah kita upgrade, sudah kita update, atau kita hanya melaksanakan saum Ramadan ini sebagaimana kita melaksanakan Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya? Maka persiapan fikriyah ini, persiapan ilmu ini penting bagi kita. Agar apa? Agar kemudian kita bisa melaksanakan saum Ramadan ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pentingnya persiapan fikriyah agar kemudian nanti pada saat pelaksanaan saum Ramadan kita bisa tahu hal-hal apa saja yang disunahkan oleh Rasulullah SAW pada saat bulan Ramadan, maka kemudian kita mendapatkan peluang untuk melaksanakan amalan-amalan tersebut. Apa jadinya kalau kemudian kita tidak tahu amalan-amalan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW? Pasti kemudian banyak sekali hal-hal sunnah yang kemudian tidak bisa kita lakukan. Karena apa? Karena kita tidak mempunyai ilmunya. Maka persiapan fikriyah ini menjadi penting bagi kita semua di dalam rangka mengoptimalkan bulan suci Ramadan ini agar menjadi bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh keberkahan, keistimewaan bagi kita semua. Sahabat Istiqomah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga adalah persiapan jasadiyah. Nah, persiapan jasadiyah ini sangat erat kaitannya dengan fisik kita. Maka ibadah saum Ramadan itu bukan hanya dari ruhiyah saja yang kita perkuat, bukan dari fikriyahnya saja, tapi jasadiyahnya pun harus kemudian kita sama-sama siapkan. Kenapa? Karena ibadah saum Ramadan itu adalah ibadah fisik juga, di mana kemudian kita menahan makan, menahan haus, lapar, dahaga, dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Maka kalau kemudian kita tidak terbiasa dengan hal itu, maka itu bisa menjadi salah satu hal yang mengurangi keutamaan kita di dalam melaksanakan ibadah saum Ramadan. Maka kalau kemudian kita tahu Ramadan sudah hadir, maka jauh-jauh hari sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, kita sudah melakukan persiapan jasadiyah. Kita latihan dengan melaksanakan saum Senin Kamis,
lalu kemudian kita latihan dengan melaksanakan saum-saum sunnah yang lainnya, sehingga ketika bulan suci Ramadan yang hari ini sedang kita laksanakan, tubuh kita tidak kaget. Kenapa? Karena tubuh kita sudah dibiasakan untuk melaksanakan saum. Maka ibarat pepatah, ketika seorang mau berolahraga, maka hal pertama yang harus dia lakukan itu adalah pemanasan terlebih dahulu. Kenapa? Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Paling tidak terjadi kram misalkan. Maka ibadah Ramadan pun sama, harus dilakukan persiapan-persiapan yang matang, sehingga ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, kita sudah dalam kondisi fisik kita yang sehat, fisik kita yang prima, sehingga ibadah Ramadan 30 hari lamanya, kurang lebih selama 1 bulan, itu bisa kita lewati dengan grafik yang meningkat. Bukan hanya semangat di 10 hari pertama, lalu kemudian 10 hari kedua dan ketiga semakin menurun, tapi kemudian 10 hari pertama kita lewati dengan baik, di 10 hari kedua kita tingkatkan lagi, 10 hari ketiga itu kita semakin konsisten dan kita semakin mengencangkan ikat pinggang kita. Nah, itu adalah persiapan yang berkaitan dengan jasadiah. Lalu kemudian sahabat istiqomah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat yang harus kita siapkan bulan suci Ramadan ini adalah persiapan maliyah. Apa itu persiapan maliyah? Persiapan maliyah itu erat sekali kaitannya dengan persiapan harta. Maka persiapan harta ini bukan dimaksudkan untuk kemudian kita mempersiapkan membeli baju lebaran di akhir Ramadan ini. Akan tetapi persiapan maliyah ini, harta yang kita miliki betul-betul kemudian kita siapkan dari sebelum Ramadan, sehingga ketika memasuki bulan suci Ramadan, harta yang sudah kita siapkan kemudian kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian itu bisa menjadi jalan, salah satu jalan yang dapat mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau kemudian dari harta yang kita keluarkan, kita salurkan pada orang-orang yang membutuhkan, kita berikan pada orang-orang untuk berbuka saum, maka kata Rasulullah SAW, kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan ibadah saum tersebut. Maka sahabat istiqomah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, persiapan maliyah ini bukan untuk persiapan kita di dunia, akan tetapi persiapan maliyah ini akan kita khususkan sebagai bekal kita menuju akhirat, menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat istiqomah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di awal Ramadan ini mari sama-sama kita persiapkan. Yang pertama, kita siapkan ruhiyah kita niatkan kembali bahwa kita melaksanakan saum Ramadan itu adalah lillahi ta'ala. Yang kedua, kita siapkan fikriyah kita siapkan ilmu kita update keilmuan kita tentang saum Ramadan. Hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang disunahkan, hal-hal yang seharusnya kita tinggalkan, maka kemudian kita sama-sama upgrade. Lalu kemudian yang ketiga, persiapan jasadiah, jasad kita, fisik kita persiapkan agar senantiasa berada dalam kondisi prima ketika menjalankan ibadah saum Ramadan. Dan yang keempat adalah persiapan maliyah. Mari kita siapkan harta terbaik kita agar kemudian dengan harta titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bisa kita salurkan, bisa kita sedekahkan pada orang-orang yang membutuhkan. Maka sahabat istiqomah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 4 persiapan yang harus mulai kita siapkan sejak sekarang agar kemudian kita bisa melaksanakan saum Ramadan ini dengan sempurna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua dan kita disampaikan pada penghujung Ramadan ini, dan kita menjadi orang-orang yang senantiasa diberikan kesehatan, kita menjadi orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Ramadan ini berlalu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.